Di video ini saya akan membahas mengenai toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Toxic positivity itu adalah sesuatu semacam saran atau mungkin pikiran yang kita gunakan atau kita berikan ke orang lain bahwa dengan menjadi positif itu adalah satu-satunya cara yang paling tepat untuk menghadapi segala macam kondisi, baik itu sedih, marah, atau kecewa. Sebetulnya hal itu nggak salah sama sekali, karena namanya juga berpikir positif, berarti itu adalah hal yang baik. Tapi sebagai manusia, kita itu kan merasakan dua jenis emosi, itu emosi positif dan negatif. Apabila kita hanya terfokus pada emosi positif aja dan mengabaikan emosi negatif yang kita rasain, itu bisa terjadi dua hal. Yang pertama, emosi negatif seperti kesedihan kita, kemarahan, kekecewaan kita, kalau kita nggak salurkan dengan baik atau nggak bisa kita ungkapin dengan benar, itu tuh akan menumpuk dalam diri kita dan mungkin akhirnya akan meledak karena udah menumpuk. Dan yang kedua, bisa aja emosi negatif yang berupa pikiran atau perasaan kita itu adalah suatu tanda bahwa kita harus melakukan sesuatu, semacam antisipasi. Kayak misalnya kita mau pergi jauh, ada pikiran sekilas seperti kayaknya motor atau mobil ini mesti dicek dulu deh ke bengkel, ada yang rusak nggak sih, ada yang perlu dibenerin nggak sih, karena kan kita mau pergi jauh. Tapi kita bisa aja ngabain pikiran itu dan kita semacam denial. Kita bilang kayaknya nggak usah deh, kan belum lama juga ke bengkel, lagian ya udahlah positif aja, kita mikirnya positifnya aja, nggak usah mikir negatifnya. Dan mungkin pada akhirnya mobilnya bisa mogok karena ternyata ada yang rusak. Dengan begitu kan berarti harusnya sebenarnya ada antisipasi karena pikiran-pikiran yang negatif itu, tapi karena kita abaikan, jadinya kita kehilangan kesempatan atau lalai untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya perlu kita lakuin. Selain itu, toxic positivity ini tuh bikin kita ngerasa seolah-olah kalau kita tuh nggak boleh ngeluh saat kita lagi ada masalah. Kita harus tetap bahagia-bahagia aja, ceria-ceria aja. Padahal itu yang nggak realistis. Mungkin itu diperbolehkan saat kita harus bersikap profesional, tapi ketika ada seorang teman menceritakan masalahnya ke kita dan kita meminta dia untuk tetap berpikir positif, rasanya tuh nggak adil dan nggak membantu sama sekali. Kayak misalnya ada temen cerita ke kita tentang masalahnya dan respon kita cuman kayak yaudah sih nggak usah ngeluh, yaudah sih positif aja, yaudahlah stop mikir negatif. Dengan kayak gitu tuh malah bikin orang lain ngerasa bahwa perasaan yang dia rasain itu tuh salah, apa yang dia rasain itu salah, harusnya dia nggak boleh ngeluh, harusnya dia tetap senang-senang aja, bahagia-bahagia aja. Padahal sebagai manusia ya kita boleh ngeluh, sebagai manusia ya kita boleh ngeluh, asalkan dengan takaran yang sewajarnya dan disertai dengan solusi atau jalan keluar, problem solving, supaya kita bisa nanganin sesuatu yang kita rasain itu, yang gak enak itu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa ngebedain mana bentuk positif yang sebenarnya sama toxic positivity? Nah, gimana sih cara ngebedainnya antara toxic positivity sama bentuk positif yang emang ada empati di dalamnya? Kalau toxic positivity itu kita akan bilang ya udahlah ntar juga lewat, ya udahlah nggak usah banyak ngeluh, udahlah lihat sisi positifnya aja, jalanin aja. Tapi kalau emang ada empati di dalamnya, kita akan lebih baik kalau kita bilang gue tahu ini berat buat lo, walaupun gue nggak ada di posisi lo sekarang, tapi gue paham rasanya kayak gimana dan gue percaya lo pasti bisa buat ngelewatin ini, kayak gitu. Dengan kayak gitu kan berarti orang ini ngerasa perasaannya itu diterima, perasaannya itu valid, dan dia juga disupport. Dia dia jadi ada pikiran bahwa ya apa yang gue rasain tuh nggak salah, apa yang gue ungkapin tuh nggak salah. Sekarang tinggal gimana caranya nyari jalan keluar dan nyelesain apa yang dia rasain itu dengan bijaksana, tanpa perlu ada
toxic positivity di dalamnya. Selain itu, kalau kita bingung harus merespon seperti apa atau ngasih saran seperti apa saat ada orang lain menceritain masalahnya ke kita, mungkin kita bisa cukup dengan mendengarkan aja. Karena kadang-kadang tuh orang cerita belum tentu dia butuh saran. Kadang-kadang kita cerita cuma butuh didengar doang. Dan mungkin setelah itu kita bisa nanya-nanya rencana dia abis ini mau kayak gimana, mau ngelakuin apa, penyelesaiannya gimana, kayak gitu. Dibanding kita harus ngasih respon kayak udahlah gak usah sedih, kita senang-senang aja. Itu namanya kita sama aja meminta orang lain tuh untuk mengelak perasaannya sendiri atau membohongi dirinya sendiri, dan itu bukan hal yang baik. Mungkin segitu dulu hal-hal yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu, dan terima kasih sudah nonton video ini.